Peringatan darurat. Darurat. Will, sini. Habis dari mana kok? Habis rapat. Kau ngapain di sini? Lagi ngoding. Oh, sibuk ya? Ya udahlah. Pir, apa nih? Kok SG-mu banyak kali sampai titik-titik gitu? Kok ngepost apa sih? Oh alah, itu loh yang lagi rame-rame tentang yang warna biru-biru itu. Masa kok nggak tahu sih? Oh, tentang yang Garuda Biru itu. Ah, itu apa sih kok ikut-ikut? FOMO banget deh. Ih, kenapa sih? Emang nggak boleh ikut-ikutan? Kan ngepost doang. Ya udah sih, kan nanya doang ya, gak usah marah-marah kali. Lagian nggak ada gunanya juga ikutin itu. Lagian ngapain sih ikutin itu? Gak ada gunanya, mending ikutin cerita ini tentang Aran Zize itu, lebih yang lagi hot. Apaan sih? Ngapain coba ikutin kehidupan orang? Kayak nggak ada kerjaan aja. Abisin lu, kau aja FOMO. Lah, kan kok yang duluan. Gimana sih? Udah mau telat juga, mending ke kelas aja kita. Gak ada gunanya di sini. Ya udahlah, yuk. Will, sabar, tungguin. Willy, tungguin dong. Ca, mana nih si Pira sama Willy? Kok belum datang? Padahal udah jam segini tahu. Oh iya ya, aku juga nggak tahu, Nay. Coba deh Nay telepon. Halo Fir, Iya, Nay, kenapa? di mana? Udah mau masuk nih. Hah, apa-apa, Nay? Halo, Fir, di mana? Ini udah mau masuk loh. Bentar ya, Nay, ini mau OTW abis dari Tekno soalnya. Oke, buruan ya. Will, kok nggak nungguin aku sih? Malah sama kau udah FOMO. Dih, daripada mau ngurusin kehidupan orang. Kenapa Pir? Kok ribut-ribut? Sampai ada bahas-bahas kayak gitu? Iya, kenapa sih? Kok kayaknya seru banget. Itu loh, si Willy bilangin aku FOMO, padahal kan cuma ngepost Garuda Biru doang. Emangnya nggak boleh apa? Hah? Garuda Biru? Oh, peringatan darurat Garuda Biru itu ya? Iya, gak tau apa-apa pun, sosok ikutan post-post gitu, FOMO banget deh. Ya udah sih, kalau aku FOMO emang kenapa? Hah? FOMO, dasar FOMO. Dahwil, diam. Oh itu ya Fir, yang tentang keputusan MK. Kemarin Nay lihat loh di Twitter beritanya. Di Twitter kok kemarin juga ada. Banyak banget kemarin Aca lihat di FYP. Emangnya tentang apa sih itu? Kok rame banget yang bahas? Soalnya aku tuh kayak cuman ngepost doang, nggak tahu apa-apa. Oh, Garuda Biru tuh itu loh tentang, katanya sih tentang pemilihan kepala daerah. Tapi yang aku dengerin itu tuh kayak sabotase dari luar negeri gitu. Jadi buat negara kita tuh kayak kepecah belah. Jadi mending nggak usah deh post-post kayak gitu, sama aja kayak mendukung negara luar. Hah? Sumpah sih? Berarti aku dukung negara luar dong? Gak gitu loh, Ca. Kalau yang Nay pahamin dari tweet sih itu tentang MK yang mutusin keputusan tentang partai-partai yang nggak boleh ngajuin calon kepala daerah walaupun nggak ada kursi di DPRD. Terus sama soal penetapan tentang batas usia minimal calon kepala daerah yang dihitungan itu sejak pas mereka dilantik, bukan pas mereka jadi kepala daerah. Loh, jadi ini yang bener yang mana ya? Nggak loh Nay, itu tuh udah sampai dibahas di akun Udin Live loh. Akun itu tuh banyak banget tau followersnya. Masa iya ada nyebarin berita yang nggak jelas kayak gitu? Belum valid juga lagi. Tapi kan followersnya banyak, belum tentu beritanya valid juga kan. Apalagi bisa jadi dia cuma ngikutin bentar, abis itu buat perspektif sendiri. Atau enggak bisa jadi dia cuma bazar yang nyebarin info yang belum valid.
dan beritanya juga belum terverifikasi. Ih, tapi nggak dia aja loh yang bilang kayak gitu. TikTokers lain yang followernya banyak juga bilang kayak gitu. Masa iya mereka nyebarin berita yang asal-asal gitu, belum jelas? Kayak nggak mungkin nggak sih? Emangnya buzzer cuma bisa satu orang doang? Buzzer tuh bisa banyak tahu. Jadi ya bisa aja mereka juga buzzer sama kayak Udin-Udin itu. Makanya jangan terlalu percaya deh sama si tiktokers gitu. Coba deh cari lagi dari sumber yang lain kayak Google atau Twitter gitu kayak Nai, karena di situ lebih banyak informasi yang lebih akurat. Lah, emang Twitter bisa dipercaya banget? Siapa tahu mereka bisa juga nyebarin berita yang asal-asal, belum tentu valid juga kan? Yang up juga dari akun-akun berita-berita yang udah terkenal gitu kok. Gak mungkin akun berita besar kayak gitu nyebarin hal-hal yang belum valid kan? Apalagi yang ada nanti mereka kena sanksi. Mana ada sanksi-sanksi gitu? Lagian kan akun berita itu juga mereka yang megang. Siapa coba yang bakal ngasih sanksi? Ya itu kan bisa dilaporin loh. Karena ada undang-undangnya, kalau nggak salah undang-undang ITE tentang penyebaran berita-berita hoax. Apalagi mereka kan udah punya nama besar. Jadi pasti banyak banget yang ngikutin mereka. Dan mereka nggak bisa sembarangan memberikan berita-berita yang asal-usulnya belum valid. Ah elah, mana mungkin gitu, sok tau banget, merasa beritanya valid banget sih. Dih, ngeyel banget. Lagian, udah mahasiswa juga masih aja belum bisa bedain mana berita yang benar dan berita yang salah. Ya udah sih, apaan? Nyolot banget, santai aja kali, nggak usah ngegas gitu. Apaan coba nyolot banget? Kenapa nih kalian pada ribut-ribut? Ini di kelas loh. Will, Fir, kok kalian diam aja sih? Dah, tenang-tenang. Sebenarnya kan lagi pada ribut apa sih? Kok sampai ribut gitu? Lah, kok ditanyain pada diem kalian berdua? Itu loh, mereka berdua ini ngeributin tentang berita Garuda Biru yang lagi rame itu. Oh alah, ternyata itu toh yang diributin. Ngapain coba pada ribut? Kan bisa diomongin baik-baik. Ini nih si Marsha, so tau banget. Lah, daripadamu merasa paling benar, kayak merasa valid banget tuh berita dari Twitter lu. Ya elah, gimana mau sama-sama dengerin kalau nggak bisa menghargai pendapat masing-masing? Harusnya kalian bisa sama-sama cari berita mana yang benar dan mana yang salah. Sebentar lagi kan Bu Nanya bakal datang. Gimana nanti kita tanyain aja mana yang benar dan mana yang salah. Ya udah, boleh tuh. Oke. Wil. Pilih HP-nya. Iya Bu, maaf. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Kalian pada ngebahas apa sih tadi? Ibu kedengaran sampai koridor. Jadi gini Bu, tadi si Nai sama Marsha ngeributin tentang berita Garuda Biru itu loh Bu. Walah, soal itu pas banget nih. Materi kita hari ini tuh tentang konstitusi. Jadi Ibu pengen ngejelasin ke kalian tentang konstitusi itu. Tapi sebelum Ibu ngejelasin, dari kalian ada yang pengen ditanyain dulu nggak? Kira-kira. Ibu jelasinnya Bu dari awal Bu, biar kami semuanya paham Bu. Jadi ini materi yang udah Ibu buat kemarin malam. Itu judul besarnya yaitu Konstitusi di Indonesia dengan mengambil studi kasus yaitu peringatan darurat Garuda Biru. Sebelum Ibu jelasin lebih lanjut, kita bakal ngebahas dulu tentang pendahuluannya. Jadi, aksi kawal putusan MK dan peringatan darurat dengan lambang Garuda Pancasila berlatar belakang biru tengah ramai berseliweran di media sosial. Tentu kalian juga pasti udah melihat kan di medsos kalian. Bahkan gerakan ini juga memicu aksi di sejumlah titik di Indonesia pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024. Ini masa media sosial sedang diramaikan unggahan gambar Garuda Pancasila berlatar belakang biru. Sejumlah tagar yang menyertainya yaitu ada kawal putusan MK, demokrasi di korupsi, dan masih banyak lagi. Kata-kata kunci seperti peringatan darurat Indonesia dan peringatan darurat Pancasila juga menjadi tren pencarian di Google saat ini. Tuh, untuk pendahuluannya ya. Lalu kita lanjut ke latar belakang kejadian. Nah, sebuah fenomena ini tuh terjadi karena merupakan bentuk perlawanan dari masyarakat atas rencana DPR yang akan menganulir keputusan MK. Putusan tersebut itu ada dua. Jadi, untuk yang putusan yang pertama itu ada putusan nomor 70 garing PUU strip 22 garing 2024 yang kurang lebih menegaskan bahwa ambang batas umur pencalonan kepala daerah terhitung sejak penetapan calon, bukan saat calon tersebut dilantik.
Lalu, untuk putusan yang kedua yaitu putusan nomor 60 garing PUU strip 22 garing 2024 yang mengatakan bahwa partai politik tetap dapat mengusung calon kepala daerah meskipun tidak memiliki kursi di DPRD. Juga tidak perlu memenuhi syarat 20% perolehan kursi untuk dapat mengusung calon kepala daerah. Untuk selanjutnya Ibu bakalan jelasin tentang timeline kejadian. Nah, untuk timeline kejadiannya sendiri itu, Ibu bakalan tarik pada tanggal 29 Mei 2024. Di sini, MA atau Mahkamah Agung mengabulkan permohonan gugatan dari Partai Garuda, di mana permohonannya itu mengenai tentang ambang batas umur calon kepala daerah yang harusnya dihitung sejak pelantikan, malah dihitung sejak penetapan calon tersebut. Lalu, untuk timeline yang kedua, yaitu pada tanggal 20 Agustus 2024. Di sini, MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan dua putusan terkait syarat minimal umur calon kepala daerah dan ambang batas calon kepala daerah. Lalu selanjutnya, pada tanggal 21 Agustus 2024, Badan Legislatif DPR ingin mengembalikan ambang batas pencalonan kepala daerah dengan syarat minimal umur Jakada dihitung saat pelantikan itu terjadi. Lalu, Oh, jadi seperti itu ya, Bu? iya benar begitu. Nah, dari studi kasus kita tadi, Ibu bisa narik kesimpulan nih. Yang pertama, peringatan darurat Garuda Biru ini muncul sebagai respons masyarakat terhadap dua putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial pada 2024. Lalu, putusannya itu yaitu putusan nomor 70 garing PUU strip 22 garing 2024 tentang ambang batas umur pencalonan kepala daerah. Lalu untuk putusan yang kedua yaitu putusan nomor 60 garing PUU strip 22 garing 2024 yang memungkinkan partai politik tanpa kursi DPRD mengajukan calon kepala daerah. Keduanya ini memicu reaksi keras karena dianggap membuka peluang bagi calon muda tanpa pengalaman yang dipandang dapat merusak kualitas demokrasi dan stabilitas politik daerah kita. Begitu. Oh, jadi partai politik yang nggak punya kursi di DPRD bisa ngajuin calon kepala daerah, Bu? Iya, benar banget Mas ya. Gitu. Oke, Ibu rasa sampai di sini aja untuk materi kita pada kali ini. Wah, menarik juga ya Bu tentang fenomena peringatan darurat Garuda Biru itu. Ternyata banyak hal yang penting selama ini namun kita anggap biasa-biasa saja. Benar banget tuh Zidan. Nah, sekarang Ibu pengen buka sesi Q&A. Jadi bagi kalian yang pengen bertanya, dipersilakan ya. Ada Bu, kira-kira menurut Ibu gimana sih pendapat Ibu tentang orang-orang yang apatis sama berita ini? Oke, tentang orang yang apatis ya. Menurut Ibu, orang yang apatis itu memang ada sih, kayak yang nggak peduli gitu tentang politik karena ngerasa kayak diri mereka itu nggak bakalan berdampak gitu sama politik. Padahal sebenarnya nih, politik itu sangat berdampak buat kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalian sebagai mahasiswa, dimana kalian itu pasti bayar yang namanya UKT kan. Terus ketika kalian lulus juga, kalian bakalan nyari kerjaan. Nah, politik itu ada ikut campur di dalamnya itu, di dalam UKT dan di dalam cara kalian nyari kerjaan nanti. Menurut saran dari Ibu ya, orang yang apatis ini itu coba deh peduli gitu. Nggak harus semua topik yang kalian cari gitu, nggak harus semua topik yang kalian dalami. Satu atau dua topik aja yang relevan dengan kehidupan kalian bisa kalian cari supaya kalian itu lebih aware atau lebih ngerti lah, dan kalian itu nggak bakalan dibodoh-bodohin, nggak bakalan bisa dimanfaatin. Begitu untuk tentang orang yang apatis ya. Mungkin itu jawaban Ibu tentang yang apatis ya. Dari kalian ada yang pengen ditanyain lagi kira-kira? Ada Bu, saya mau bertanya Bu. Ini kalau masalahnya soal yang FOMO itu gimana Bu? Soalnya di sini ada yang FOMO Bu. Untuk orang yang FOMO ya, kalau orang FOMO itu biasanya dia kayak cuma ngikut yang lagi tren aja gitu. Dia ngikutin itu tuh supaya kelihatan engage, padahal sebenarnya pengetahuan dia itu cuma di dasar aja gitu. Saran Ibu untuk orang yang FOMO ini tuh kayak nggak harus ngikutin semuanya lah, ikutin aja satu atau beberapa topik gitu, tapi yang diikutin itu tuh kayak sampai akar-akarnya gitu, jangan sampai permukaannya aja terus kalian langsung nyebarin ke sana sini. Nah itu nanti bakalan nyebabin yang namanya polusi informasi, dan itu tuh nggak baik juga. Saran Ibu itu sih untuk yang FOMO ya, kalian harus cari sampai ke akar, terus selain itu kalian juga harus cari dari beberapa sumber begitu. Ada pertanyaan lagi kira-kira?
Kalau soal yang suka berhoax itu gimana, Bu? Untuk orang yang nyebar hoax ini dampaknya gede sih, karena dari hoax ini tuh bisa nyebabin yang namanya konflik, terus bikin orang sakit hati juga bisa. Nah, untuk hoax sendiri ini juga bisa digunakan untuk kepentingan pribadi, dan itu sangat merusak banget gitu. Saran ibu ya buat orang-orang yang gampang kemakan hoax, sebelum kalian tekan yang namanya tombol share itu, kalian lihat dulu dari beberapa sumber. Dari beberapa sumber itu pasti kan ada yang berpendapat A, B, C, D. Nah, kalian itu bisa yang namanya nyimpulin kesimpulan kalian sendiri. Jadi perspektif kalian nambah, pemahaman kalian nambah. Itulah fungsinya nyari dari berbagai sumber gitu ya kan. Itu aja sih saran ibu untuk yang suka nyebar hoax ya, atau hoax. Mungkin dari kalian ada lagi pertanyaan, kira-kira ibu buka pertanyaan terakhir ya kali ini. Kalau ada yang merasa paling benar itu gimana, Bu? Itu tuh sebenarnya orang yang sok tahu ya. Kalau orang yang sok tahu itu agak tricky sih, karena dia ini tuh berdebat bukan pengen nyari solusi, tapi dia ini berdebat buat kesenangan atau kepuasan diri dia sendiri. Jadi kalau misalkan kalian berhadapan dengan orang yang sok tahu ini tuh, saran dari ibu ya, kalian itu tenang aja, jangan baper, karena orang ini tuh gak bakalan mengubah keyakinan mereka gimana pun caranya, gak bakalan diubah. Jadi itu tadi, tenang dan jangan baper. Misalkan kalian merasa diri kalian, oh kayaknya saya sok tahu deh bu, nah itu kalau kalian merasa diri kalian kayak gitu tuh, menurut ibu ya, kalian kan makhluk sosial nih, kalian gak bakalan bisa hidup tanpa orang lain. Jadi gak ada salahnya gitu buat buat ngedengerin pendapat dari orang lain. Coba dengerin pendapat orang lain, menurut ibu gak ada salahnya sama sekali, kayak nambah pemahaman kalian juga, nambah perspektif kalian juga, kayak yang ibu bilang sebelumnya. Itu aja sih untuk yang tahu ya. Makasih mas, pertanyaannya bagus. Mungkin ya, kalau nggak ada yang bertanya lagi, ibu tutup aja sesi pelajaran kita hari ini. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Selamat pagi juga. Ciptakanlah sendiri, tak ada tembok yang benar terlalu kuat. Rapatkan barisan petir di kepala.